Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung adik-adik pelajar dimanapun kalian berada. Setelah barisan dan deret bilangan disajikan dalam psikologi, ternyata kalian masih banyak yang belum paham, belum mengerti, dan masih banyak yang bertanya. Oke, dalam channel pembelajaran kali ini akan bahas lebih detail ya. Sebelum ke materi, Bapak sajikan dulu bagan tentang barisan dan deret bilangan. Supaya bagan ini kalian paham mau arahnya mau kemana dan apa saja yang dipelajari di dalam bab barisan dan deret bilangan. Oke, barisan itu nanti definisi barisan itu apa ya? Barisan itu terbagi dua. Ada barisan aritmatika, kemudian ada barisan geometri. Yang barisan aritmatika nanti setelah bisa kalian mendefinisikan apa itu barisan, kemudian apa itu barisan aritmatika, kalian membuat definisi. Kemudian di dalam barisan aritmatika juga banyak hal-hal yang harus dipelajari, misalnya barisan aritmatika naik, kemudian barisan aritmatika turun gitu. Nanti kalian harus bisa memberikan contoh. Kemudian di dalam barisan aritmatika juga di sini nanti ada istilah-istilah yang harus kalian pahami sebelum belajar ya, karena ini pradasar yang harus kalian kuasai. Di dalam barisan aritmatika itu ada istilah beda, ada istilah suku ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian ada juga yang dimaksud dengan suku pertama, ada yang memberi istilah dengan A gitu kan. Boleh suku pertama itu dengan U1 atau dengan A juga boleh. Kemudian di sini nanti akan belajar pula tentang menentukan suku ke N, misalnya suku ke-10, misalnya suku ke-100 atau suku ke-1000 gitu ya. Nanti kita akan bahas bagaimana menentukan suku ke N. Tentunya ini dengan memakai rumus ya, karena tidak mungkin kalau kita ditanyakan suku ke-1000 nanti misalnya satu persatu ya kalian sajikan, itu tidak mungkin. Itu akan memakan waktu, akan memakan biaya, akan memakan capek ya segalanya gitu kan. Kemudian setelah selesai nanti kita akan pelajari juga tentang barisan geometri. Apa itu barisan geometri gitu kan, definisinya. Kemudian di dalam barisan geometri juga di sini ada barisan geometri naik, juga ada barisan geometri turun gitu. Kemudian istilah-istilah di dalam barisan geometri apa saja gitu kan. Misalnya ada istilah rasio gitu kan, apa yang dimaksud dengan rasio. Kemudian setelah selesai sama halnya seperti barisan aritmatika gitu ya, nanti kalian juga akan menentukan suku ke N dari barisan geometri ya, barisan suku ke N, misalnya suku ke-10, suku ke-100, suku ke-1000 dan seterusnya. Jadi di sini juga kalau kita mau menentukan suku yang sangat banyak sekali, misalnya suku ke-1000, kita itu tidak mungkin ya disebutkan atau dituliskan satu persatu karena akan banyak memakan waktu dan biaya gitu kan ya. Kemudian capek dan tidak akan selesai dalam waktu yang singkat gitu. Jadi kalau dengan menggunakan rumus, kalian bisa menentukan sekaligus suku ke-1000 itu berapa misalnya ya. Dan cara membuat rumusnya pun nanti kalian akan kita pelajari bersama-sama ya. Kemudian setelah beres barisan aritmatika dan barisan geometri, maka kita juga akan belajar tentang deret bilangan ya. Deret bilangan itu juga sama ya, terbagi menjadi dua. Yang pertama ada deret aritmatika, kemudian yang kedua juga ada deret geometri. Nah, deret aritmatika juga sama ya. Ada deret aritmatika naik, ada deret aritmatika turun. Kemudian kalian bisa menjumlahkan ya deret aritmatika. Itu kan misalnya ada 10 bilangan deret aritmatika, kemudian kalian jumlahkan misalnya di sini. Nah, ini artinya SN ini adalah menjumlahkan suku-suku yang ada di dalam deret aritmatika. Tidak mungkin manual ya, satu persatu ya. Suku ke-1 ditambah suku kedua, suku kedua ditambah suku ketiga, kemudian hasilnya ditambahkan lagi dengan suku ke-4 dan seterusnya.
itu juga sama ya, kita akan memakai rumus ya. Bagaimana kalau ditanyakan ada 50 misalnya deret aritmatika itu, kemudian kita harus dijumlahkan secara manual, sama ya, tidak mungkin. Jadi di sini juga nanti kita akan menghitung jumlah suku yang sangat banyak sekali dengan menggunakan rumus, dan rumusnya itu nanti kalian yang buat sendiri ya, kita pelajari bersama nanti. Kemudian yang berikutnya adalah deret geometri, sama ya, di sini juga deret geometri naik, deret geometri turun gitu kan. Nanti kita juga akan menjumlahkan ya suku-suku yang ada di dalam barisan geometri gitu kan. Misalnya ada 10 suku harus dijumlahkan, kemudian ada 50 suku gitu kan. Mending kalau masih sedikit, misalnya 10 suku dijumlahkan, mending gitu kan. Nah, bagaimana kalau 50 suku dijumlahkan semuanya? Itu kan kalau manual satu persatu dirinci, itu tidak mungkin dijumlahkan satu persatu. Makanya di sini juga nanti kita akan memakai rumus, dan rumusnya pun kalian yang buat. Kemudian kalau sudah selesai keempat-empatnya ini ya, ini dan ini, nanti akan disajikan soal-soal cerita gitu ya. Soal cerita yang berhubungan dengan barisan dan deret. Karena banyak sekali hal-hal yang terjadi di sekeliling kita, di masyarakat, soal-soal yang berhubungan dengan soal cerita gitu kan. Dan juga supaya matematika ini benar-benar realistik gitu kan, benar-benar nyata, benar-benar bisa digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja adik-adik pelajar dimanapun kalian berada, garis besar daripada bab barisan dan deret bilangan yang akan kita bahas gitu kan. Jangan lupa di subscribe ya, supaya ketika ada pembelajaran berikutnya kalian diberitahu secara otomatis. Subscribe tidak memerlukan biaya, tidak menyedot kuota gitu ya. Jangan lupa kalian subscribe. Itu saja adik-adik pelajar yang bisa dijelaskan pada kesempatan ini. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, tetap sehat selalu ya, jaga jarak gitu kan. Kemudian pakai masker gitu kan. Kalau bisa tetap diam di rumah dan sambil belajar ya, tetap di rumah sambil belajar. Itu saja yang bisa disajikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.